rencananya besok itu kita mau ke rumahnya Mace lagi, Mei Aman ya. Jadi memang kita sudah rencanakan sama dorang Mei dan Kelep ya itu hari pas kita di sana. Cuma minggu lalu kita tabrakan guys, jadi kita tabrak rusa. Jadi itu mobil, kita punya mobil itu bagian sebelah kiri bagian depan itu hancur guys, hancur total. Tapi ya puji Tuhan saya dengan Mister itu hari tidak apa-apa ya. Flashback. Sekarang kita di UGD guys karena tadi Mister kurang enak badan. Pas kita mau ke rumah sakit veteran untuk pensiunan, kita tabrak rusa, kita tabrak kerbau rusa. Kita tabrak rusa, mana itu rusa besar sekali guys, sampai ini mobil truk yang notabene mobil kuat banting sampai hancur begini ya. Untungnya saya dengan Mister tidak apa-apa guys. Tapi karena kita tabrakan, kita putar balik, kita cari rumah sakit terdekat. Karena itu tadi rumah sakit veteran masih sekitaran 1 jam. Sedangkan kita sudah nggak bisa. Kita nggak tahu kondisi mobil bagaimana ya. End of flashback. Jadi karena itu akhirnya kita tidak pasti apakah kita bisa pergi atau tidak guys. Tapi puji Tuhan beberapa hari yang lalu kita sudah ada mobil lagi guys, mobil pengganti. Akhirnya sekarang kita bisa pergi. Cuma sebelum kasih tau Mace kalau kita akan pergi. Jadi kemarin kita SMS-an, tadi lagi kita baku telepon sama Tante Shirley bertiga, kita baku telepon. Dia bertanya kita jadi datang tidak, saya bilang tidak bisa. Jadi besok sekitaran jam 7 atau jam 8 kita langsung menuju rumahnya Mace ya, supaya kita bisa tepat tiba sekitaran jam 1. Pas-pas mereka punya acara dimulai ya. Nah jadi besok itu kita akan berkendara ke rumahnya mereka selama 6 jam lebih sedikit. Terus habis itu pas sudah dekat rumahnya dia, saya akan bikin Instagram story. Terus saya tag dia punya nama. By the way tentang kecelakaan itu hari jam 1 atau jam 2 pagi. Jadi saya dengan Mister mau pergi ke emergency UGD ya, emergency room. Untuk Mister karena dia kebetulan tidak enak badan. Nah di sini kalau saya bilang tidak enak badan itu berarti sudah sakit-sakit betul guys. Cuma saya tidak mau terlalu panjang lebar. Jadi saya bilang saja tidak enak badan. Karena kalau cuma tidak enak badan sedikit-sedikit itu kita paksakan, kita tidak mau pergi. Karena memang kita tidak terlalu suka ya pergi begitu-begitu. Tapi kita rencananya mau pergi ke rumah sakit untuk pensiunan ya, VA Hospital khusus untuk pensiunan tentara. Itu perjalanan dari rumah sekitaran 1,5 jam guys. Tengah-tengah perjalanan setelah 45 menit berkendara, kita tabrak rusa. Jadi padahal kita tidak kencang guys, karena itu hari kita pas-pas baru menanjak sedikit, langsung rusa menyeberang guys. Nah itu memang rusa-rusa di sini, di daerah-daerah yang banyak hutan seperti di sini itu guys. Mereka paling terkenal itu paling kayak suka sekali lari di jalan. Pas mereka baru yang lucunya, mereka tunggu sampai ada mereka lihat mobil baru mereka menyeberang guys. Jadi selalu itu ada terjadi kecelakaan tabrak rusa begitu guys. Ada yang luka parah, tangannya patah, ada yang sampai meninggal gara-gara rusa guys. Yang meninggal itu biasa kalau misalnya mereka kaget terus mereka kayak banting setir tiba-tiba ada pohon. Atau mungkin juga kalau mobilnya mereka kecil terus mereka kencang lajunya. Jadi itu tabrakan keras. Nah karena mobil kecil jadi itu rusa langsung masuk ke windshield ya, itu yang kaca-kaca depan. Akhirnya kaca-kaca itu langsung terbang ke muka yang kaca depan itu, atau rusanya yang punya tanduk kalau pas kebetulan ada tanduk. Pokoknya bahaya sekali guys. Jadi memang itu dir guys, rusa-rusa di sini mereka terkenal suka sekali melakukan aksi bunuh diri ya. Tiba-tiba langsung ada di depan mobil guys begitu. Nah itu hari saya dengan Mister tidak kencang karena pas-pas kita baru belok, pas menanjak sedikit baru 55 miles per jam. Itu langsung rusak karena kan gelap kiri kanan guys, pohon jadi gelap tidak kelihatan, cuma cahaya dari lampu mobil saja. Jadi cuma yang di depan jalan kita lihat. Tiba-tiba dari samping sudah lari kita begini, tiba-tiba dari samping sudah lari begini. Keras sekali itu hantamannya guys. Immediately kita smell itu bau kayak mungkin AC, cairan AC atau apa saya kurang tahu juga, tapi kayak bau gas campur kayak lain baunya. Saya sudah panik karena kan saya tidak mengerti mekanik. Saya pikir itu mobil sudah mau meledak guys. Sampai saya keluar, saya bilang, "Baby keluar kok nanti mobil meledak." Langsung saya bilang tidak akan meledak. Cuma saya bilang, "Aduh ini mobil sudah rusak parah. Bagaimana caranya kita mau berkendara ke rumah sedangkan kita ini 45 menit dari rumah guys." Plus disertai Mister yang lagi kurang enak badan guys. Jadi kita mau lanjut ke rumah sakit itu, ke rumah sakit pensiunan itu masih 45 menit ke sana. Kita takutnya nanti mobil sudah tidak bisa bawa kita. Terus kita terperangkap lebih jauh lagi dari rumah ya. Ada itu dia punya kayak badan mobil yang dia bengkok kayak begini, ini badan mobil dia bengkok begini mengenai ban. Jadi Mister harus kasih keluar itu guys supaya itu ban bisa terputar supaya bisa bawa kita.
Nah, kita perjalanan pulang, kita putar balik ini guys, tidak jadi ke rumah sakit. Jadi pas kita putar balik, kita singgah di rumah sakit yang pas di tengah-tengah itu guys. Sekitaran 10 menit dari tempat kejadian. Jadi kita di UGD sampai jam 5 subuh. Akhirnya bisa juga kita bawa pulang ke rumah guys. Walaupun dengan kedinginan, karena kita harus buka itu jendela semua supaya itu gas tidak racuni kita. Kita kedinginan sampai ke rumah. Jadi itu mobil Toyota yang sekarang kita punya, yang sudah baru-baru kena tabrakan juga itu adalah gantinya mobilnya Mr. Ford F-150. Karena waktu 2016 itu, mungkin sekitaran 2 atau 3 minggu sebelum Natal tahun 2016, Mr. tabrakan guys. Jadi, itu kan kalau bulan-bulan begitu itu ada black ice. Jadi, salju yang membeku guys. Salju yang membeku jadi kayak es begitu di jalanan. Licin. Nah, ada kecelakaan. Terus pas itu Mr. jalan pelan-pelan. Karena dia mau lihat juga itu tabrakan. Jadi, jalan pelan-pelan. Tidak terlalu pelan sih, tapi lumayan pelan. Nah, saya lupa bagaimana ceritanya. Pokoknya ada mobil dari belakang. Kalau tidak salah tuh mobil di depannya Mister. Mereka tabrakan. Mereka lagi yang tabrakan guys. Jadi kayak tabrakan beruntun. Ini ada sudah tabrakan. Mereka lihat, mereka lagi yang tabrakan. Jadi Mister punya passenger door itu untuk penumpang di bagian belakang sebelah kanan. Di mana orang selalu duduk. Itu rusak parah karena hantamannya keras sekali guys. Sampai itu kaca semua keluar ya. Itu kacanya lepas, itu pintunya bengkok, dan bengkok yang sampai ke dalam begitu. Mister lumayan tertumbuh hebat di kepalanya. Dia sudah ada brain injury dari Irak, multiple brain injury, dia dapat lagi itu tumbukan keras. Jadi katanya waktu dihantam dari samping dia punya kepala begini, baru begini lagi. Tapi ada cerita di baliknya itu guys. Nah ini sebelum Mister pergi sendiri, itu memang rencananya dia mau pergi sama Orion. Itu hari Athena belum lahir. Oh, Athena sudah lahir guys. Tapi memang itu Orion, waktu dia masih kecil dia paling suka sekali pergi sama bapaknya kalau ke store. Dan itu hari memang juga rencananya seperti itu, dia mau ikut bapaknya. Dan ini anak kalau mau ikut bapaknya begitu dia paling semangat karena selalu dibelikan lagi mainan. Jadi pokoknya paling semangat, tidak pernah dia tidak mau ikut, selalu mau ikut. Nah kebetulan itu hari pas hari kejadian, tumben-tumbennya itu anak bilang begini, Dedi saya lagi malas pergi sama Dedi, saya mau nonton saja. Jadi Dedinya bilang, are you sure? Kau tidak mau ikut bapak, nanti bapak belikan mainan. Bilang, tidak kali ini Dedi, Orion lagi malas pergi, bapak pergi sendiri ya. Jadi Mister bilang, oke kalau begitu tinggal di rumah sama mama saja. Untung juga karena biasa tuh Mister kalau Orion tidak mau ikut dia paksa. Bilang, ayo Mi, bapak sendiri, tidak ada teman, ayo ikut sama bapak. Untung itu hari juga Orion tidak mau ikut, dan untung itu hari Mister tidak paksa. Jadi dia tidak jadi ikut. Nah ini Orion dari kecil, walaupun dia duduk di car seat, kadang dia tidak buckle ya, dia tidak kunci guys, dia punya seat belt. Ini anak dari umur 3 tahun dia sudah tahu caranya buka dia punya seat belt, karena dia tidak suka kalau dia kayak terkungkung, orang Makassar bilangnya itu kayak terjerat begitu, dia tidak suka itu perasaan begitu guys. Kadang sudah dikasihkan seat belt, kadang itu kalau kita sudah tiba di tempat tujuan atau apa, tengah-tengah perjalanan saya melihat itu seat belt sudah terbuka. Jadi Nana emang kebiasaannya selalu tidak mau pakai itu, bukan seat belt, itu buckle up-nya, tali pengamannya seat belt guys. Kenapa seat belt? Terus tali pengamannya car seat. Jadi memang dia dari kecil itu selalu ada sejarahnya, itu tidak pernah, pokoknya paling jarang pakai. Nah seandainya itu hari itu anak ikut sama bapaknya, saya bisa pastikan kejadian yang sama pasti terjadi. Apalagi tidak ada mamanya yang selalu cek-cek ke belakang, lihat dia, make sure dia punya seat belt terpasang kan. Apalagi Mister kan sibuk mengendara, pasti Mister tidak akan perhatikan. Saya bisa pastikan dia pasti tidak pakai itu, dia punya seat belt terus. Saya bisa pastikan pasti dia tidak pakai dia punya pengaman di car seatnya itu guys. Dan dia tempat duduknya itu guys selalu sampai sekarang, walaupun mereka sudah tidak pakai sampai sekarang walaupun mereka sudah tidak pakai car seat, itu mereka masih duduk di posisi yang sama guys. Athena di belakangnya Mister, Orion di belakangnya saya. Jadi itu hari waktu tabrakan itu pas-pas di pintunya Orion guys, sedangkan itu mobil sudah hancur, itu bagian pintu masuk ke dalam, jendela pecah, semua lepas. Coba kalian bayangkan seandainya Orion itu hari ikut dengan bapaknya, dengan dia punya keadaan yang tidak pakai pengaman di dia punya seat belt, terus dia punya pintu hancur begitu, terus dia punya jendela hancur. Paling tidak ini anak pasti terhantam begini sama seperti Mister ke samping begini. Bayangkan kalau masih kecil sudah begitu. Belum lagi guys itu keadaan kaca yang hancur ya, yang terlepas, pecah. Itu pasti serpihannya akan lari ke Orion guys, lari ke mukanya Orion atau matanya Orion. Nah karena itu mobilnya Mister rusak total, akhirnya asuransi ganti sekitaran $22.000. Itu uangnya kita pakai beli mobil minivan ya, yang baru-baru kita jual sama saya punya mertua. Itu kita pakai beli guys, pas-pas harganya sama $22.000.
Nah, karena waktu berlalu, ternyata kita butuh truk karena karena di winter time sangat susah untuk kendarai mobil begitu karena dia licinnya, tidak ada four wheel drive-nya. Jadi licin, apalagi kalau ada black ice itu licin, mobil meluncur. Jadi kita berpikir, aduh bahaya ini, walaupun sampai sekarang ini sebelum kita jual, kita selalu pakai juga di winter time ya, sedikit-sedikit, sekali-sekali maksudnya. Nah, karena kita berpikir ini mobil minivan sangat susah dipakai untuk, untuk winter time. Terus juga plus kita punya trailer yang besar untuk angkat-angkat apa itu. Jadi itu minivan tidak kuat, tidak cukup kuat untuk menarik itu trailer ya. Jadi makanya kita cari mobil bekas, itu makanya kita beli itu Toyota yang baru-baru tabrakan lagi guys. Jadi kita dapat itu di Facebook Market kalau nggak salah sekitaran $17.000. Nah kita beli guys. Jadi puji Tuhan kemarin kita tidak kenapa-napa, cuma mobil saja yang rusak, tidak apa-apa lah, namanya barang bisa dicari lagi. Seperti sekarang contohnya kita punya penggantinya yang baru ya. Yang penting kalau barang itu masih bisa diganti. Kalau kita yang kenapa-napa itu sudah tidak bisa, jadi ya selalu harus bersyukur. Kita sudah bicara ini panjang lebar, akhirnya ujung-ujungnya curhat. Padahal cuma mau kasih tau kalian bahwa saya ini mau prank Mace ini besok. Dia sama suaminya Caleb tidak tahu bahwa kita akan datang. Kita akan bikin surprise. Kita mau prank mereka, kita sudah bilang kita tidak akan datang. Padahal tadi saya sudah kasih clue sama dia guys. Saya sudah kasih clue. Saya sudah bersihkan rumah. Karena saya sudah pernah kasih tahu dia bahwa kalau saya pergi ke trip-trip itu saya paling tidak suka kalau rumah kotor. Jadi saya harus membersihkan. Saya kasih lihat mereka, saya bersihkan kamar mandi. Lagi ini, lagi itu. Bersihkan kamarnya Orion. Dia tidak bisa juga baca saya punya clue. Terus saya kasihkan lagi dia clue guys. Clue yang kedua. Saya bilang begini. Mace, jadi kau masak banyak besok ini? Kau masak apa saja? Terus saya bilang. Terus banyak tidak porsinya? Saya bilang kasih banyak-banyak Langsung dia bilang, kenapa kau minta dikasih banyak-banyak padahal kau tidak datang? Saya bilang, siapa tahu kau bisa kirim toh. I just wanna make sure guys, dia masak banyak-banyak. Takutnya besok saya tidak kebagian makanan. Karena besok katanya itu ada 15 orang yang mau makan guys. Sebentar, surprise saya yang surprise tidak kebagian makanan. Soalnya saya trauma. Kalian tahu 2019 waktu saya mau bikin surprise sama saya punya mama dengan nenek. Mau kasih surprise pulang kampung. Akhirnya kita yang kena surprise. Itu saya punya kamar dengan kamarnya Mister berdebu. Sampai kita harus pergi mengungsi ke Dalton Hotel ya. Itu sebenarnya guys, jadwalnya kita nginap di hotel cuma 1 minggu untuk bersih-bersihkan kamar. Akhirnya ujung-ujungnya kita ketagihan karena anak-anak juga suka berenang, jadi mereka lebih enak isi akses begitu. Aksesnya untuk ke kolam berenang lebih gampang. Akhirnya kita tambah 2 minggu, tambah lagi 3 minggu, 4 minggu. Akhirnya 1 bulan tinggal di hotel gara-gara itu. Makanya tadi guys, belajar dari pengalaman di masa lalu. Saya tanya Maci, kau masak banyak tidak? Terus ini itu. Bertanya, memang toh. Dia juga tidak curiga. Dia tidak curiga, besok dia kaget. Dilihat saya datang tiba-tiba depan rumahnya dia guys. Jadi harus dipastikan, takutnya nanti kita mau kasih surprise, ujung-ujungnya kita yang surprise. Surprise! See you guys, mungkin tomorrow. Kalau saya sudah di rumahnya Mace. Nanti saya vlog ya, semoga saya bisa vlog surprise-nya. Tunggu kita Mace, kita akan datang. The following day. Soon after. Kita sekarang singgah di sini karena kita mau beli egg roll dulu guys. Jadi sebelum kita ke rumahnya Mace, kita mau beli egg roll supaya kita bisa bawa ke sana ya. Sekarang kita tinggal 17 menit lagi dari rumahnya Mei. Nanti kalau sudah tinggal 2 menit, 3 menit saya update Instagram story ya, baru saya tag dia. Semoga dia lihat guys.
Karena sepertinya dia sekarang lagi sibuk ini. Oke guys, sekarang kita tepat di kompleks perumahannya Mace. Mace, kau buka dulu, kau punya pintu ini. Kita datang jauh-jauh, kau tidak buka pintu. Bagaimana tuan rumah ini? Cepat buka pintu dulu. Mace, kau buka dulu, kau punya pintu ini. Kita datang jauh-jauh, kau tidak buka pintu. Bagaimana tuan rumah ini? Cepat buka pintu dulu. Ayo Mace, buka pintu rumahmu. Assalamualaikum. This is their house. Maybe in the garage. Oh, hide your face. Aku terbiasa bila tiada kau di sisiku. Aku terbiasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku terbiasa bila tak memeluk dirimu. Aku terbiasa bila ku tak ditambah belayanmu. Ku tak biasa. Hai guys, sekarang kita sudah tiba di tempat lokasi perkara. Di sini ada Kak Nancy. Kafe-nya di rumah sini. Di sini ada Mei, Mace, ada Kak Nancy, ada Kak Kris, ada Ade Dodo. Kita sudah disuguhkan dengan makanan-makanan surgawi guys, yang sangat besar. Nanti pulangnya bawa bungkus. Iya bawa rantang. Jadi oke guys, kita mau makan dulu, kita mau menikmati ini makanan yang sudah disuguhkan sama tuan rumah. Guys, ayo kita lihat dia masak apa guys. Di sini ada sayur. Sayur apa nih? Rica rodo. Ini namanya rica rodo. Terus di sini ada ayam goreng. Tadi saya mau makan tapi terlalu besar, saya takut nanti tidak saya kasih habis, akhirnya jatuh-jatuhnya buang makanan. Pisang goreng, dabu-dabu. Ini Momo yang bikin, apa namanya ini? Roa. Ini lombok apa ini? Kalau saya lihat ini seperti lombok coto. Ada lagi jeruknya, tapi bukan lombok coto guys. Ini semacam lombok terasi kalau tidak salah. Terus ini ikan yang pernah Mace bikinkan saya. Dia bikin lagi. Terus ini RW, ayam masak RW. Terus kaki ayam. Terus harus saya kepedisan. Terus ini rujak. Terus ini tomat. Terus ini Kak Kris. Ini Mei. Itu Neno. Itu Kak Nancy. Salah. Mereka bukan makanan guys. Ini apa ini namanya? Ayam. Kira-kira seperti itu. Saya kepedisan. I did that. Yeah, the pumpkin porridge. That's the one I said I really liked. I don't know. We didn't have anything to put it in. Kalian lihat ini semua jajaran ibu-ibu, mereka sekarang sibuk membungkus. Kalau saya pura-pura kalem dulu guys. Ini dari tadi anaknya mau dia pulang balik pergi ambil ini sayur untuk kasihkan sama Saul.
Guys, katanya itu saya punya bungkusan sana yang kecil sekali. Memang. Saya dikasihkan bungkusan yang kecil katanya guys, karena saya tamu tidak diundang ya, karena saya datang diam-diam. Halo Mister. Hi. I like that pumpkin porridge stuff. What is it called? Bubur Manado. Bubur Manado. Bubur Bubur. Manado. Bubur Bubur Manado. Ya. Bubur Manado. Bye bye Kace. Bye-bye. Kace in Sulawesi min kakak. Kakak Kace. Kace. Kakak kece. Kece lah. Jangan mama cerewet. Mama kece bagus ya. Bye guys. Kalian lihat ini dagangannya Mei, laris manis, habis. Diterjang ombak, habis kena badai ini guys. Ini dia punya rujak enak sekali, mantap. Pokoknya enak sekali. Saya mau makan tapi saya kenyang sekali. Ini saya sudah setengah mati tarik nafas. Aduh. Semua ibu-ibu sudah pulang guys. Coba kalian perhatikan dulu ini barang-barang. Apakah ada yang salah? Coba kalian. Oh astaga. Ada yang bergerak-bergerak tuh. Tadi saya mau makan. Saya lihat ini barang-barang di situ dia sudah berenang bebas. Dia pakai gaya bebas. Langsung Mei mau makan tuh. Untung saya bilang sudah di dekat mulutnya. Saya bilang, kok tidak lihat itu yang ada berenang-berenang di situ. Dia mau bilang, tidak mau bilang tadi. Ini lalat tidak sakit perut. Kau sudah 2 kali kerja saya tidak. Iya makanya sudah tidak enak. Saya sudah kerja tadi saya kerja kau lagi ini. Lalat ini guys. Sebentar dia sakit perut. Kasihan juga. Yeah, you got it. Good job. Yep. Yeah. Ready, set, go. Yeah. I think the round cup on the square cup messed you up. Sekarang kita sudah di hotel, kita lagi tunggu Mister pergi parkir. Tadi rencananya kita mau pergi berenang sama 2 orang mace ya, tapi sudah kemalaman, terlalu asik cerita. Tapi ini pool kecil sekali ya, dia kecil. Jadi besok rencananya itu kita akan pergi ke gereja sama-sama lagi dengan mace sekeluarga. Habis itu kita langsung pergi makan, cari makan dulu. Habis itu kita kembali ke Apple Orchard. Habis itu kita akan pergi berenang seharian. Habis itu besoknya kita pulang lagi guys. Mister bilang sepertinya kita masih ada waktu ya. Jadi mungkin kita bisa pergi berenang setengah jam lah. Hai baby. Hai. Kalau kalian bertanya bunyi-bunyi apa di belakang layar itu, tunggu saya kasih lihat kalian. Seperti ini. Ini 2 box, dia tersentuh-sentuh guys. Baku tabrak jadi bikin bunyi-bunyi ya. Tadi ini box saya taruh di situ. Tapi takutnya dia jatuh tabulintang, jatuh terbalik. Jadi ya mendingan saya pegang begini saja.